Shalom semua, sebelum kita memulai renungan pagi pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu Tuhan di pagi yang indah ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan serta berkat-Mu yang tak terhitung yang sudah kami peroleh ini. Ya Tuhan, saat ini kami hendak merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Bimbinglah hati dan pikiran kami, agar dapat memahami kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pagi pada hari ini, agar firman yang disampaikan dapat seturut dengan kehendak-Mu sajalah Tuhan. Jauhkanlah segala gangguan dan bukalah hati kami untuk menerima setiap pesan yang Engkau sampaikan. Semoga renungan pagi ini menjadi sumber kekuatan, penghiburan untuk kami menjalani hari ini dengan seturut dengan kehendak-Mu sajalah. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan pagi pada hari ini terdapat dalam kitab Lukas 1 ayat 1-4. Demikianlah firman Tuhan. Pendahuluan ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat 2. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ayat 3. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ayat 4. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Tema renungan pada pagi ini yaitu saring sebelum sharing. Nah, dalam kalimat ini digunakan dalam nasihat agar kita selalu berhati-hati dan tidak asal memberitakan informasi yang belum kita ketahui kebenarannya. Yang seperti terdapat dalam firman Tuhan di Lukas 1 ayat 1-4, Lukas tampak memberi perhatian besar pada suatu kebenaran informasi. Ia menulis bukan karena belum ada berita atau tulisan tentang ajaran Yesus, malah sebaliknya, karena ada banyak orang yang sudah menyusunnya dan berita itu sudah diterima oleh Lukas maupun Theophilus yang terdapat pada ayat 1 dan 2. Dan untuk menjamin supaya berita ini bisa dipercaya olehnya, Lukas melakukan penyelidikan dengan seksama, kemudian membukukannya dengan teratur yang terdapat pada ayat 3 dan ayat 4. Tindakan Lukas ini mengajarkan kita untuk kita selalu berhati-hati dan bercermat. Tidak semua kabar yang kita dengar itu benar, dan tidak semua berita yang kita terima itu lengkap dan memberikan gambaran utuh tentang suatu peristiwa itu. Nah, maka dari itu sangat dibutuhkannya kesediaan untuk menyelidiki kebenaran suatu informasi itu dengan seksama sebelum kita mempercayainya, apalagi kita sampai menyebarkannya. Nah, pada masa kini kita mengenal dengan kata hoax, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah informasi bohong. Nah, hoax ini ada 3 macam. Yang pertama, misinformasi, yaitu informasi tidak benar dan tidak disengaja disebarkan. Yang kedua, ada disinformasi, yaitu informasi tidak benar yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menyesatkan orang lain. Nah, yang ketiga ada malinformasi, yaitu informasi yang memiliki unsur kebenaran tetapi ia dikemas sedemikian rupa untuk merugikan pihak tertentu. Belajar dari kisah Lukas ini, kita perlu menerapkan juga prinsip yaitu berhati-hati dan berwaspada dalam setiap kehidupan kita. Setiap kali kita menerima informasi, terutama yang baru kita dengar dan kita dapat, ada baiknya kita saring dan menyelidikinya dahulu dengan seksama. Jangan terburu-buru untuk menanggapinya dengan reaksi, apalagi dengan reaksi emosi. Jangan sampai kita terpancing oleh judul yang sangat heboh itu, hingga
tanpa sadar kita juga ikut serta dalam menyebarkan berita hoax tersebut. Nah, jadi saringlah yang masuk telinga kita, supaya mulut dan jari kita selalu membagikan kebenaran yang dapat dipercaya oleh semua orang. Amin. Sebelum kita menutup renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di hari ini. Kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ini. Ya Tuhan, di firman ini kami diajar untuk selalu menyaring semua informasi yang kami dengar dan tidak mudah menyebarkan berita itu tanpa kita mengetahui dulu kebenaran dari informasi itu. Ya Tuhan, sebentar kami akan melakukan dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing agar Engkau sertai selalu kehidupan kami, supaya kehidupan kami dapat berjalan dengan lancar. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Haleluya, amin.